Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ulhaq dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi saya yaitu mengenai sistem interaktif dan pengenalan kegunaan komputer. Yang pertama ada pengertian dari perangkat lunak interaktif. Jadi perangkat lunak tersebut dapat dikembangkan dengan cara yang sangat sistematis yang melibatkan tahapan-tahapan. Kemudian istilah komputer segera mengingatkan desktop atau laptop kemungkinan besar untuk generasi yang lebih mudah. Istilah komputer juga dapat merujuk bersama dengan desktop dan laptop, juga dapat merujuk ke ponsel pintar atau tab atau bahkan beberapa perangkat berkabel. Contohnya seperti desktop, laptop maupun ponsel cerdas. Selanjutnya yaitu tujuan dari perangkat lunak interaktif tersebut. Jadi tujuan prinsip untuk sistem interaktif adalah bahwa sistem tidak boleh memaksa pengguna untuk mempelajari tentang teknologi yang mendasarinya yang harus menjadi prinsip panduan untuk sistem interaktif apapun. Jika tidak, pengguna tidak akan termotivasi untuk menggunakan sistem tersebut. Jadi, dengan sesuai itu, sistem harus dirancang. Contohnya adalah pada remote control TV yang kita gunakan pada saat sekarang ini. Jadi contoh ini memberitahu bahwa desain yang berpusat pada pengguna sangat penting di mana mengacu pada proses untuk mendesain produk yang merupakan komputer yang dibutuhkan pengguna harapan dijaga dengan mempertimbangkan karakteristiknya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan pada perangkat lunak interaktif. Yang pertama ada desain elemen yang dapat diterima oleh pengguna, bukan kata yang dapat diterima. Yang kedua, desain tata letak yang memenuhi harapan pengguna. Yang ketiga, ada kemudian bantu pengguna memahami sistem tersebut menjadi rancang tampil sedemikian rupa. Nah, yang keempat, merancang interaksi yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan membawa mereka ke status sistem yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya ada materi yang kedua yaitu tentang pengenalan penggunaan komputer. Jadi, pengertian dari penggunaan komputer yaitu komputer adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi interaktif untuk digunakan pada manusia dan studi tentang fenomena besar yang mengelilinginya. Jadi, hal utama yang perlu diperhatikan adalah definisi bahwa kita berurusan dengan sistem untuk digunakan oleh pengguna manusia secara efektif. Hal ini menunjukkan fakta bahwa perlu memasukkan manusia ke dalam desain sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya ada aspek penting dalam standar ISO. Yang pertama, produk dimaksudkan untuk digunakan oleh kelompok pengguna tertentu, bukan untuk semua. Jadi itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang kedua, produk harus memungkinkan pengguna untuk mencapai serangkaian tujuan yang ditentukan lagi. Hal ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, produk harus dirancang untuk konteks penggunaan tertentu. Dengan kata lain, produk yang dapat digunakan tidak harus jadi untuk semua skenario penggunaan. Nah, yang selanjutnya ada komponen kualitas kegunaan. Jadi yang pertama, keterpelajaran, yaitu kemudahan yang pertama kali. Kemudian ada efisiensi, merupakan kecepatan di mana pengguna dapat menyelesaikan tugas. Nah, selanjutnya ada daya ingat lagi-lagi, kemudahan bagi pengguna sesekali atau sekali. Yang keempat, error atau error rate, yaitu tingkat kesalahan yang dilakukan pengguna. Nah, yang terakhir ada kepuasan subjektif atau kepuasan pengguna, yaitu seberapa besar menyenangkan penggunaan desain tersebut. Nah, tujuan dari proses desain tersebut ialah untuk merancang produk yang meningkatkan kegunaan. Jadi, ketika kita berbicara tentang desain pusat pengguna, pada dasarnya mengacu pada fakta bahwa meningkatkan kegunaan produk dengan mengikuti pendekatan desain ini. Jadi, sekarang pendekatan pusat pengguna ini menunjukkan keterlibatan aktif atau pasif pengguna akhir dalam siklus hidup desain. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu perangkat lunak tersebut dapat dikembangkan dengan cara yang sangat sistematis yang melibatkan tahapan-tahapan. Kemudian istilah komputer
mengingatkan kita pada desktop atau laptop yang kemungkinan besar untuk generasi yang lebih muda. Tujuan prinsip sistem interaktif yaitu bahwa sistem tidak boleh memaksa pengguna untuk mempelajari tentang teknologi yang mendasarinya, yang harus menjadi prinsip panduan atau teknologi panduan untuk sistem interaktif apapun. Jadi tujuannya yaitu untuk merancang produk yang meningkatkan kegunaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kita, yaitu dosen Muhammad Adri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.